Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dwi Lestari, NIM 2020120029 dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi staffing. Pengertian dari staffing. Staffing adalah proses memperoleh, menyebarkan tenaga kerja untuk mengisi jabatan dengan orang-orang yang memadai dan berkualitas. Juga untuk mempertahankan tenaga kerja yang cukup berkualitas agar dapat membuat dampak positif pada efektivitas organisasi. Tujuan dari proses staffing. Yang pertama, memahami semua fungsi dalam organisasi. Yang kedua, memahami perencanaan tenaga kerja. Yang ketiga, memahami masalah yang berhubungan dengan analisa pekerjaan. Analisa pekerjaan itu sendiri merupakan proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Analisa pekerjaan dapat menghasilkan suatu daftar uraian pekerjaan, pernyataan tertulis mengenai kewajiban pekerjaan yang juga mencakup standar kualitas, tingkat pendidikan, pengalaman minimal yang diperlukan, serta karakter pekerjaan itu sendiri. Macam kegiatan staffing. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Apabila perencanaan sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka akan diperoleh keuntungan, yaitu manajemen puncak memiliki pandangan lebih baik terhadap dimensi sumber daya manusia atau terhadap keputusan-keputusan bisnisnya. Dalam perencanaan sumber daya manusia ini menentukan kebutuhan tenaga kerja, baik dalam hal jumlah maupun mutu tenaga kerja yang dihubungkan. Terdapat 4 langkah pokok dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu 1. Untuk kebutuhan masa depan, 2. Untuk keseimbangan masa depan, 3. Untuk pengadaan, seleksi, dan pemberhentian, 4. Untuk pengembangan. Untuk menyelesaikan langkah-langkah ini harus dipertimbangkan 2 faktor, yaitu yang pertama, rencana strategi dasar organisasi, beserta tujuan-tujuan serta taktik untuk membuat. Dan yang kedua, perubahan lingkungan. Macam jenis kebutuhan dalam organisasi. Paling tidak ada 2 macam kebutuhan dalam organisasi, yaitu 1. Kebutuhan akan tenaga kerja atau staf manajerial, 2. Kebutuhan tenaga kerja operasional. Syarat-syarat yang harus diperlukan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu 1. Mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan, 2. Mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia, 3. Mempunyai pengalaman luas tentang job analisis, organisasi, dan persediaan sumber daya manusia, 4. Mampu membaca situasi sumber daya manusia masa kini dan masa yang akan datang, 5. Mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi masa depan, 6. Mengetahui dan memahami peraturan dan kebijakan perubahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Cara menentukan jumlah kebutuhan akan tenaga kerja staf dengan meneliti kebutuhan melalui analisa organisasi. Jabatan-jabatan akan struktur organisasi yang masih kosong atau belum ada jabatannya akan menunjukkan berapa jumlah pejabat yang dibutuhkan. Menentukan kebutuhan akan mutu tenaga staf dengan menganalisa atau melihat pada persyaratan jabatan atau spesifikasi jabatan. Dalam spesifikasi jabatan dapat dibicarakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pejabat suatu jabatan tertentu. Syarat jabatan inilah yang mencerminkan kebutuhan akan mutu tenaga staf tersebut.
Cara menentukan kebutuhan akan jumlah tenaga operasional dengan menganalisa volume kerja dibandingkan dengan kemampuan kerja setiap tenaga kerja. Misalnya, volume kerja sebulan adalah 200 unit barang. Kemampuan kerja per tenaga kerja per bulan adalah 20 unit barang. Jadi, kebutuhan tenaga kerja operasional adalah 200 dibagi 20, ada 10 orang. Dalam prakteknya, jumlah tenaga kerja operasional yang akan ditarik tidak hanya 10 orang, melainkan masih harus ditambah dengan cadangan yang menghadapi adanya tenaga kerja yang tidak masuk kerja maupun yang keluar. Contohnya, apabila tingkat absensi rata-rata sebulan sebesar 5%, maka jumlah tenaga kerja operasional yang akan ditarik adalah 10% orang, ditambah 5% cadangan absensi, dan ditambah lagi 5% cadangan pengganti tenaga kerja yang keluar. Jadi jumlah tenaga operasional yang akan ditarik adalah 10 orang, ditambah 10%-nya menjadi 11 orang. Prosedur perencanaan sumber daya manusia, yaitu 1. Menetapkan secara jelas kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. 2. Mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusia. 3. Menetapkan beberapa alternatif. 4. Memilih yang terbaik dari alternatif yang sudah menjadi rencana. 5. Menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Nah, hambatan dalam perencanaan sumber daya manusia meliputi 1. Standar kemampuan sumber daya manusia yang di bawah standar. 2. Masing-masing manusia mempunyai penilaian yang berbeda-beda. 3. Situasi sumber daya manusia. 4. Peraturan tentang perbaruan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkadang justru menjadi penghambat dalam pengembangan sumber daya manusia. Penarikan karyawan atau rekrutmen. Salah satu bagian yang penting dari proses rekrutmen adalah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi dan lokasi atau pada bagian organisasi dari setiap pekerjaan. Bagi tenaga operatif, pernyataan ini dinamakan deskripsi jabatan atau job description. Bagi manajerial, dinamakan deskripsi posisi atau position description. Bila mana posisi sudah ditetapkan, maka perlu dikembangkan suatu spesifikasi pekerjaan atau job specification. Spesifikasi pekerjaan merumuskan latar belakang pribadi, pengalaman, serta karakteristik lainnya yang dipersyaratkan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Macam kegiatan staffing yang ketiga, yaitu seleksi karyawan. Seleksi karyawan adalah proses untuk menentukan calon karyawan yang akan menduduki jabatan kosong yang diperebutkan. Proses seleksi merupakan serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah seseorang pelamar akan diterima atau tidak. Dasar penyeleksian adalah berkaitan dengan keahlian, pengalaman kerja, umur, gender, keadaan fisik, penampilan, bakat, temperamen, dan karakter. Macam kegiatan staffing yang ketiga, yaitu seleksi karyawan. Seleksi karyawan adalah proses untuk menentukan calon karyawan yang akan menduduki jabatan kosong yang diperebutkan. Proses seleksi merupakan serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah seseorang pelamar akan diterima atau tidak. Dasar penyeleksian adalah berkaitan dengan keahlian, pengalaman kerja, umur, gender, keadaan fisik, penampilan, bakat, temperamen, dan karakter. Beberapa macam teknik seleksi yang dapat dipergunakan untuk menyaring calon-calon pelamar. Ada dua, yaitu yang pertama, metode gawang berantai. Metode ini adalah metode seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap.
Calon yang diterima menjadi pegawai adalah calon yang telah lulus dari setiap tahapan seleksi yang telah dilakukan organisasi. Yang kedua adalah metode kompensatori. Ini adalah metode seleksi di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa ada pentahapan. Calon yang diterima menjadi pegawai adalah calon yang telah lulus dari seleksi. Contoh metode seleksi kompensatori adalah seleksi mahasiswa baru model Stephen Maru. Nah, pada umumnya proses seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengisi formulir. Yang kedua, tes psikologi meliputi IQ, kecepatan, kecakapan, kejujuran, kepribadian. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, referensi. Macam kegiatan staffing yang keempat yaitu pengenalan dan orientasi. Pengenalan dan orientasi merupakan tahapan setelah pelamar resmi diterima untuk menduduki suatu jabatan dalam organisasi. Karyawan baru akan dikenalkan tentang organisasi tempat ia bekerja, struktur organisasi, visi dan misi organisasi, tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan, serta hak yang akan diperolehnya. Masa orientasi merupakan waktu yang dipergunakan untuk memberikan orientasi atau pengenalan pegawai baru kepada pimpinannya dan teman-teman sekerjanya. Macam kegiatan staffing yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan. Banyak cara untuk melatih pegawai dalam suatu organisasi, di antaranya yang pertama, metode pelatihan di tempat kerja atau on the job, meliputi training, planned progression, penugasan sementara, sistem penilaian prestasi formal. Yang kedua, metode off the job atau pelatihan di luar tempat kerja yang dilakukan dengan 1. Belajar sendiri atau self-study. Yang kedua, tugas belajar. Yang ketiga, upgrading. Yang keempat, magang. Yang kelima, coaching. Yang keenam, perputaran jabatan. Yang ketujuh, permainan peranan. Yang kedelapan, seminar, rapat-rapat, dan lain-lain. Sumber tenaga kerja. Macam-macam sumber tenaga kerja yang dapat ditarik untuk mengisi lowongan kerja yang ada dalam organisasi adalah 1. Sumber dari dalam, meliputi pengangkatan atau promosi, pemindahan atau transfer, penataran atau upgrading, teman atau sanak famili karyawan sendiri. Yang kedua, sumber dari luar organisasi yang dapat ditarik dengan cara 1. Pasang iklan, 2. Menghubungi lembaga pendidikan, 3. Mengambil dari perusahaan atau organisasi lain, 4. Menghubungi kantor tenaga kerja, 5. Menghubungi serikat buruh, 6. Sumber-sumber lain. Cara mengidentifikasi sumber-sumber tenaga kerja yang efektif dengan mengadakan evaluasi prestasi kerja karyawan yang dimiliki prestasi baik. Diteliti asal-usulnya, dari sini akan dapat ditentukan sumber tenaga kerja yang efektif tersebut. Balas jasa dan penghargaan. Balas jasa atau kompensasi adalah pemberian penghargaan langsung atau tidak langsung, finansial non-finansial, yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam penciptaan tujuan organisasi. Pemberian balas jasa merupakan penentuan besarnya gaji atau upah, tunjangan-tunjangan, dan insentif. Wujud dari kompensasi yaitu 1. Uang, meliputi gaji dan upah, tunjangan, dan bonus. Yang kedua, natura, meliputi beras, gula, kopi, minyak, obat-obatan, dan lain-lain. Yang ketiga, kenikmatan, meliputi fasilitas rumah, kendaraan, kesehatan, dan lain-lain. Pengembangan karir dan promosi. Promosi adalah usaha memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai dengan disertai kenaikan gaji atau upahnya. Promosi kering adalah kenaikan pangkat pegawai disertai dengan tanggung jawab tetapi tidak diikuti
dengan kenaikan balas jasanya. Keadaan ini biasanya terjadi dalam situasi darurat. Tujuan dari promosi adalah 1. Untuk mengisi jabatan yang kosong. 2. Untuk memotivasi pegawai agar mampu meningkatkan prestasinya lebih tinggi lagi. Syarat-syarat promosi yaitu 1. Adanya formasi. 2. Yang bersangkutan cakap atau berprestasi menonjol. Ada 3 macam prinsip promosi, yaitu 1. Dasar keterampilan, yaitu mempromosikan pegawai melalui pembuktian kecakapan pegawai tersebut, biasanya melalui ujian secara objektif. Yang kedua, dasar senioritas, yaitu mempromosikan pegawai didasarkan pada lama kerja pegawai yang bersangkutan. Semakin lama pegawai bekerja, semakin banyak pengalaman pegawai tersebut, sehingga yang bersangkutan dipandang mampu menangani pekerjaan atau jabatannya lebih atas. Yang ketiga, dasar teman, yaitu pegawai yang akan dipromosikan dipilih dari mereka yang masih memiliki hubungan family, teman dekat, atau yang sealiran dengan pemimpinan. Transfer. Yang dimaksud dengan transfer atau pemindahan pegawai adalah usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Tujuan transfer adalah untuk mendapat kepuasan kerja karyawan setinggi mungkin dan prestasi kerja yang tinggi. Ada 2 alasan pokok transfer, yaitu A. Karena permintaan sendiri pegawai yang bersangkutan. Hal ini biasanya disebabkan oleh 1. Merasa tidak dapat bekerja sama dengan pegawai lain. 2. Merasa tidak cocok dengan pekerjaan sekarang. 3. Lingkungan kerja yang tidak memungkinkan pegawai bekerja dengan baik. 4. Terlalu lama memegang jabatan itu sehingga terasa jenuh dan ingin menambah pengalaman di bidang lain. B. Karena ingin dari pemimpin sendiri. Biasanya berdasarkan karena 1. Pegawai kurang cakap melakukan pekerjaannya yang sekarang dipegangnya. 2. Menghindari rasa bosan bagi pegawai yang bersangkutan. 3. Untuk menjaga stabilitas dalam organisasi. PHK. Memberhentikan pegawai atau PHK adalah keputusan pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan atau organisasi dengan karyawan. Ada banyak alasan yang mendasari pemutusan hubungan kerja, yaitu 1. Permintaan pegawai sendiri. Mungkin pindah ke perusahaan lain, pindah tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua, keputusan perusahaan atau organisasi karena pegawai yang bersangkutan telah melanggar satu tata tertib atau urusan disiplin pegawai. Yang ketiga, pegawai meninggal dunia. Yang keempat, telah habis jangka waktu kontrak kerjanya, seperti disebutkan dalam surat perjanjian kerja bersama. Tujuan pensiun. Tujuan pensiun pegawai adalah 1. Untuk pengadaan peremajaan pegawai sehingga prestasi kerja tetap tinggi. 2. Pegawai yang bersangkutan sudah berusia lanjut sehingga prestasi kerjanya sudah menurun. Yang ketiga, pegawai menderita cacat yang tidak memungkinkan untuk bisa bekerja dengan normal. Dan yang keempat, posisinya akan diganti oleh pegawai yang lebih bermanfaat. Demikian video presentasi fungsi staffing yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.